Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita dengarkan khotbah untuk Minggu tanggal 30 Oktober 2022 yang tertulis dari kitab Yesaya 1 ayat 16 sampai yang ke-20. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang sebelum masuk ibadah, ia bertanya kepada jemaat yang lainnya, apa tujuan saudara datang ke gereja? Dengan spontan ia menjawabnya, untuk beribadah kepada Tuhan. Singkat cerita, ibadah telah usai. Orang itu bertanya kembali kepada jemaat itu, bagaimana perasaanmu setelah ibadah ini? Lalu jemaat itu berkata, perasaanku nggak enak, ibadahnya tidak enak, ibadahnya nggak menarik, pengkhotbahnya tidak pandai berkhotbah. Jujur saja hari ini saya tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah tadi. Saudara, banyak orang datang ke gereja bukan dengan maksud untuk menyembah Tuhan, tetapi hanya untuk mencari hiburan. Mereka mengira dengan datang beribadah, mereka harus mendapatkan kepuasan hati. Bahkan mereka menganggap bahwa jika hati mereka puas, maka itulah ibadah yang sesungguhnya. Tak heran, banyak orang-orang menjadi kecewa ketika mereka mendapati suatu ibadah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Saudara, tujuan dari sebuah ibadah bukanlah kepuasan batin kita. Kita datang beribadah bukan untuk mendengar khotbah yang menarik. Kita datang beribadah bukan untuk mendengarkan musik dan mendengarkan kor yang enak di telinga. Kita datang beribadah bukan untuk memamerkan banyaknya persembahan kita. Kita datang ke gereja bukan semata-mata untuk mendapatkan berkat dan menyenangkan hati, tetapi tujuan ibadah itu adalah untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Saudara, bangsa Israel pada saat itu kelihatan sangat-sangat religius. Mereka mempersembahkan begitu banyak korban persembahan bagi Tuhan. Mereka kusuk saat ibadah, tetapi sayangnya itu bukan keluar dari hati nurani yang tulus. Sebaliknya mereka hanya berusaha memamerkan kesalehan diri, supaya dilihat orang bahwa mereka seorang yang suci. Pada saat yang bersamaan, banyak orang Israel menolak Tuhan dengan menyembah ilah lain dan mempersembahkan korban kepada berhala kayu dan batu. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah sebagai satu-satunya yang mampu menyelamatkan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka mengabaikan Tuhan dan tidak taat kepadanya. Kitab Yesaya 1 ayat 16-20 merupakan sebuah teguran keras dan menjadi satu pelajaran penting bagi bangsa Israel, bahwa Allah tidak membutuhkan adanya sebuah korban dalam sebuah ibadah jika hal itu muncul dari sikap yang tidak sungguh-sungguh. Namun yang Allah tuntut dari setiap orang yang datang kepadanya adalah hati yang bersih dan ketaatan untuk menyembah kepadanya. Yesaya sangat menekankan pentingnya pengajaran ini dengan satu tujuan, untuk mengingatkan umat Israel agar menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja dan berhenti berbuat dosa. Saudara, melalui nas ini Yesaya ingin menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda dan kepada kita. Yang pertama, mari kita tinggalkan ibadah yang sia-sia. Berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Saudara, di ayat 16 Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Saya teringat ada seorang penjual obat penumbuh rambut menawarkan dagangannya sambil menunjukkan sebuah botol. Ia berkata, saudara, ini obat penumbuh rambut yang paling mujarab. Tinggal digosokkan saja di bagian tubuh yang Anda suka, rambut pasti tumbuh dalam tempo 3 hari. Saya jamin 100% berhasil, kalau tidak uang Anda kembali. Orang mulai tertarik dan membeli obat itu, khususnya mereka yang kepalanya mengalami kebotakan. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan meniup lepas topi si penjual obat
dan melepaskan wig yang dipakai si penjual obat itu. Sontak semua orang terbelahak. Hah? Rupanya kepalanya juga botak. Dasar tukang penipu. Mereka kecewa dan mencaci maki si penjual obat. Saudara, ada begitu banyak orang yang rajin beribadah, aktif dalam kegiatan gereja, tetapi hidupnya penuh dengan kebencian. Mereka tidak memiliki kasih terhadap saudaranya. Mereka rajin beribadah namun rajin juga untuk berjudi. Rajin dalam kegiatan gereja namun rajin juga menggosip. Rajin dalam membaca firman Tuhan namun rajin juga untuk berkelahi. Mereka rajin berdoa namun mereka membelokkan keadilan, menindas orang miskin dan anak-anak yatim piatu dan janda-janda. Banyak orang Kristen dengan fasih mengajarkan firman, hebat menyampaikan pelajaran agama, pandai mengajari dan menasihati orang lain, namun kenyataannya mereka orang-orang yang menyampaikan itu tidak berbuat apa yang mereka katakan dan sampaikan. Banyak orang yang tahu ajaran Tuhan tentang kasih, tapi ia tidak peduli dengan sesama yang membutuhkan. Tahu ajaran Tuhan tentang damai, tapi ia suka bertengkar. Tahu ajaran Tuhan tentang pengampunan, namun ia tidak pernah mau mengampuni kesalahan dan kekurangan orang lain. Saudara, mendengar firman Tuhan itu sangat penting. Tapi yang jauh paling penting lagi adalah ketika kita melakukan apa yang kita dengar. Alkitab menyatakan bahwa orang yang tidak selaras antara perkataan dan perbuatan adalah penipu. Itulah sebabnya Yakobus memperingatkan supaya umat Tuhan menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Hapor syanipe songon ido, anggo soadong pangulauna, dak mati do hadirionna. Jadi iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah perbuatan-perbuatan kita telah selaras dengan firman yang kita dengar atau kita ajarkan? Atau justru selama ini kita adalah seorang penipu? Hari ini kita diingatkan agar hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu ibadah kita yang sejati. Yang kedua, Tuhan Maha Pengampun. Di ayat 18 jelas dikatakan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kerbisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, selama saya melayani beberapa tempat pelayanan, baik di daerah kecil, daerah transisi, dan di kota besar seperti Jakarta, saya banyak sekali menemukan ada orang-orang atau umat Tuhan yang tidak mau mengikuti perjamuan kudus pada saat Natal ataupun Jumat Agung. Ketika saya tanyakan kenapa mereka tidak mengikuti perjamuan kudus, alasannya ialah karena mereka takut datang kepada Tuhan sebab mereka masih berdosa, belum bisa melakukan yang baik dalam hidupnya sehingga mereka tidak layak memperoleh perjamuan kudus. Bukan itu saja, saya juga sering bertanya kepada umat Tuhan, Amang atau Inang, siapkah saudara jika saat ini, detik ini juga saudara harus mati? Lalu banyak yang mengatakan saya siap, namun banyak juga yang mengatakan saya belum siap. Lalu saya bertanya kepada orang-orang yang belum siap mati, kenapa Amang atau Inang belum siap mati? Lalu mereka menjawab, saya takut mati karena saya masih banyak dosa dan belum pantas masuk surga. Saudara, dari kasus 2 tadi adalah merupakan gambaran secara umum bahwa masih banyak orang-orang Kristen yang takut bahwa dirinya tidak mendapatkan penebusan atau keselamatan dari Tuhan. Dengan bahasa sederhananya ialah masih banyak orang-orang Kristen sampai saat ini yang berpandangan bahwa untuk masuk surga itu dibutuhkan tangga yang panjang agar kita bisa naik ke surga. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang berusaha membebaskan diri dari segala noda duniawi, seperti bertapa, berpuasa, tidak makan ini dan tidak makan itu, tidak minum ini dan tidak minum itu, menjauhi kerumunan dunia, tidak bergaul dengan orang lain, tidak mau berbicara dengan mantan narapidana, pelacur, pengidap HIV/AIDS, tidak mau bergaul dengan orang yang malas ke gereja dan orang-orang jahat. Dengan cara seperti itu mereka berharap bahwa dirinya akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya memberikan renungan, saya katakan, sebagai orang tua yang bijaksana, maka mereka akan memberikan hadiah kepada anaknya tanpa mengharapkan imbalan, tanpa menuntut bayaran, dan memberikan hadiah itu secara gratis tanpa melihat apakah anak itu suka berbohong, suka melawan mamanya,
dan suka marah-marah sama papa dan mamanya. Saudara, jika keselamatan atau penebusan itu diperoleh dengan cara perbuatan baik, maka menjadi pertanyaan sederhana, ialah siapakah di antara kita manusia yang berani menyatakan bahwa dirinya memiliki kekudusan dan kemuliaan? Ingatkah kita tentang seseorang yang berlari mendapatkan Yesus, dan sambil berlutut di hadapan Yesus, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus sendiri menyadari bahwa ia sendiri tidak baik. Maka dari itu, siapa di antara kita yang merasa baik dan layak mendapatkan keselamatan karena jerih payahnya? Saudara, Yesaya juga mengingatkan kepada kita, meskipun umat Tuhan berdosa dan telah kehilangan kemuliaan, tetapi Allah tetap menyampaikan pesan agar jangan takut untuk datang kepada Tuhan Allah. Allah akan menolong dan Allah akan menebus, sebab Ialah Maha Kudus dan Maha Kuasa. Allah menebus dan menolong umatnya bukan karena mereka melakukan kebaikan dan hidup dalam kekudusan, namun karena anugerah Allah semata. Karena itu yang dibutuhkan Allah adalah hanya percaya bahwa Allah sanggup melakukan penyelamatan itu. Itulah yang juga disinggung Paulus, di mana Paulus menyampaikan bahwa keselamatan diberikan secara cuma-cuma, sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri. Karena itu firman Tuhan saat ini mengundang kita semua agar jangan takut. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Mintalah ampun kepadanya. Keselamatan dan penebusan diberikan kepada kita karena inisiatif Allah semata melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara dikasihi Tuhan, ibadah tanpa perbuatan adalah kosong. Ibadah yang berkenan bagi Tuhan adalah ketika kita mampu melakukan apa yang benar dan yang baik di hadapan Tuhan. Jika selama ini kita sudah salah arah, maka berbaliklah dan kembalilah ke jalan Tuhan, sebab Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ia akan senantiasa menanti orang-orang yang mau kembali kepadanya.